semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Pamina Siagian, unit SMP Negeri 2, Pintu Pohan, Meranti. Baiklah, saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kreatif pada murid di lingkungan kelas. Ketika kita berhadapan setiap hari dengan murid, nah di sana kita ditantang bagaimana supaya pembelajaran kita selalu mendapat respon positif daripada murid. Nah, kadang-kadang di saat pembelajaran kita ada murid itu merasa kurang respon akibat pembelajaran kita yang monoton. Nah, di sini perlu tugas sebagai guru ini sangat berat. Ini menjadi tantangan. Bagaimana menciptakan ruangan kelas atau pembelajaran kita yang menyenangkan serta kreatif, menarik bagi murid. Karena kita ketahui murid berangkat dari rumah, kita tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi. Kadang mereka berangkat sudah membawa beban dari rumah. Misalnya, mereka beban dari rumah itu jajan yang kurang lah, atau orang tua yang berantem lah, dan sebagainya. Ada juga yang karena PR-nya tidak selesai sehingga merasa berat untuk masuk ke ruangan kelas. Nah, ini menjadi salah satu tugas berat bagi guru, tantangan. Bagaimana supaya murid ini termotivasi, senang, bahagia saat belajar dengan kita. Kita harus mampu menciptakan ruangan kelas, belajar di dalam kelas dengan perasaan yang senang, bahagia. Dan murid juga dapat menentukan nanti minat, potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat masing-masing. Nah, untuk itu saya sebagai guru berniat untuk berbagi praktik baik tentang bagaimana mengkondisikan kelas, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Nah, untuk itu saya sebagai guru berniat untuk berbagi praktik baik tentang bagaimana mengkondisikan kelas, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lakukan pendekatan terhadap murid. Pendekatan terhadap murid sangat penting sebelum pembelajaran dimulai. Mengapa? Karena ketika kita melakukan pendekatan kepada murid, murid merasa senang, bahagia karena kita sudah melakukan pendekatan. Pendekatan yang kita lakukan bisa dengan berupa sentuhan. Sebelum kita bertanya, dia sudah merasa, oh, kalau saya antara guru dengan murid tidak ada jarak. Nah, nanti ketika kita tanya lagi, apa masalah yang mereka hadapi, mereka tidak akan segan-segan mengatakan apa sebenarnya yang mereka hadapi. Nah, ketika mereka menyampaikan masalah yang mereka hadapi, nah kita coba tanya, apa jalan solusi yang terbaik bagi mereka. Nah, saat mereka menemukan masalah, di situ juga akan menemukan apa potensi atau kekuatan yang dimiliki di balik masalah yang mereka hadapi. Sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, semangat kembali, dan tidak merasa kalau dia adalah belajar dengan kurang semangat atau pembelajaran yang monoton. Lalu yang kedua, lakukan kemas materi dengan menarik. Nah, kemas materi yang menarik di sini boleh kita menampilkan video saat pembelajaran untuk memancing mereka, memotivasi, membangkitkan semangat untuk mau berpikir secara kreatif. Apa sih yang terjadi di dalam video tadi? Nah, selain dengan video, bisa juga dengan gambar. Selain dengan gambar tadi, bisa juga kita praktekkan ke lapangan atau kita bawa anak-anak itu terjun ke lapangan. Coba kita terapkan sesuai dengan pembelajaran dan kita berdayakan lingkungan. Apa yang terjadi di lingkungan kita? Nah, ini adalah salah satu membuat anak-anak merasa senang. Tidak ada lagi nanti namanya pembelajaran itu monoton. Mereka akan menemukan sendiri apa sih yang menjadi masalah di dalam pembelajaran itu. Mampu mengidentifikasi masalah, mampu mencari solusi di dalam pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga, gunakan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Misalkan pembelajaran kita gunakan dengan PBL atau
problem based learning. Nah, ini anak-anak akan dipancing untuk mau berpikir secara kreatif, menemukan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi sesuai dengan pembelajaran pada hari itu. Kemudian, yang keempat, lakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini sangat penting untuk mengetahui keaktifan daripada murid. Apakah mereka aktif terlibat di dalam pembelajaran? Dan apakah ketercapaian pembelajaran kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kemudian, yang kelima, ciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dapat kita lakukan berupa ice breaking. Ice breaking ini sangat membantu kita kepada murid. Bagaimana untuk membangkitkan motivasi. Bagaimana supaya mereka merasa senang, bahagia saat pembelajaran kita. Nah, ice breaking ini dapat kita buat di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran. Ketika kita membuat ice breaking, yang tadinya murid sudah merasa penat, bosan dengan pembelajaran, ketika kita buat ice breaking, maka akan kembali semangat dan rasa senangnya akan muncul kembali terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Demikianlah tips dari saya tentang bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di lingkungan kelas. Nah, setelah melakukan tips-tips berikut, diharapkan murid dapat belajar dengan rasa senang, bahagia, semangat, dan pembelajaran menjadi kreatif di lingkungan kelas. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia untuk kita guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, mari kita wujudkan merdeka belajar dengan berhamba kepada murid. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.